Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak didik sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah anak didik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa anak didik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar pembelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Al-Qur'an terlebih dahulu. Al-Qur'an surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir ya? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah adik sekalian, tahukah anak didik sekalian apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Kemudian ada berapa kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul? Sudah tahu? Baiklah anak-adik sekalian, materi kita hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak-anak sekalian, dengan mempelajari tema tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, harapannya anak didik sekalian bisa mengetahui dan memahami apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nanti kita akan bahas semuanya. Kemudian harapannya anak didik sekalian dengan mempelajari tema ini bisa membedakan antara kitab yang satu dengan yang lain, bisa mengetahui kitab ini diturunkan kepada nabi siapa, kepada rasul siapa, seperti itu. Kemudian bisa mengetahui perbedaan antara kitab dan suhuf. Kemudian yang terakhir mengetahui hikmah meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Para adik sekalian, meyakini kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga. Meyakini kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Jadi hukum meyakini kitab-kitab Allah anak didik sekalian adalah wajib bagi umat Islam. Hukumnya wajib. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
Dan yang ketiga iman kepada kitab yang sedang kita bahas sekarang. Yang keempat adalah iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Anak didik sekalian, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab yang suci kepada para nabi dan rasulnya, kepada para rasul. Yang kitab-kitab ini merupakan pedoman atau petunjuk bagi umat Islam, bagi umat manusia agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu adalah pengertian dari kitab-kitab, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak didik sekalian, seperti yang Bapak tanya pertama tadi, ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada para rasul? Ada berapa? Ada 4 anak didik sekalian. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah kitab yang pertama. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, yang Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, kitab suci kita, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak didik sekalian, hukum kita meyakini kitab 4 ini adalah wajib. Selain kitab ini nanti ada suhuf. Yang suhuf ini merupakan wahyu Allah juga, tapi dia tidak dibukukan. Tidak dibukukan. Sedangkan kitab ini dibukukan, anak didik sekalian. Anak didik sekalian, 4 kitab ini merupakan pedoman atau buku petunjuk bagi kita umat manusia agar kita bisa selamat di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Anak didik sekalian, jika anak didik sekalian membeli handphone baru ya, yang mudah-mudahan kita semua bisa beli handphone baru gitu ya. Ketika kita membeli handphone baru atau membeli kendaraan baru, motor atau mobil, kita akan mendapatkan di dalam kotaknya tentu saja ada handphone barunya ya, tentu saja ada handphone barunya. Di dalamnya ada charger, di dalamnya ada headset dan segala macam. Dan tidak lupa di dalamnya juga anak didik sekalian terdapat buku petunjuk. Buku petunjuk ini agar kita bisa menggunakan handphone tersebut dengan cara yang benar dan baik gitu ya. Nah, anak didik sekalian, jika handphone saja, handphone baru yang merupakan buatan manusia saja ada buku petunjuknya agar bisa menggunakan dengan baik, bagaimana dengan kita manusia? Tentu kita makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tentu diberikan buku petunjuk dari Allah agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Allah telah menurunkan 4 kitab ini anak didik sekalian. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu adalah buku petunjuk kita anak didik sekalian. Maka kita sebagai umat Islam yang baik sangat perlu mempelajari, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Sebab dia adalah buku petunjuk agar kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, kuncinya adalah kita membaca buku petunjuk kita anak didik sekalian. Seperti itu. Kemudian anak didik sekalian, Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dan kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kayak sekarang ada Injil. Orang Nasrani kitabnya adalah Injil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna dari Injil dan kitab-kitab sebelumnya, sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW juga meyakini Injil, kitab yang lain Taurat dan Zabur, itu kita meyakini juga. Akan tetapi
kitab menjadi pedoman kita, yang menjadi rujukan kita adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah penyempurna anak didik sekalian. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Kemudian anak didik sekalian, di antara wahyu-wahyu Allah ada yang dibukukan dan ada yang tidak dibukukan seperti apa yang Bapak sampaikan sebelumnya. Jadi ada wahyu Allah yang tidak dibukukan, namanya suhuf. Suhuf ini ada di Allah wahyukan kepada beberapa rasulnya. Seperti contohnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang menerima 10 suhuf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini juga wajib meyakini ini anak didik sekalian. Selain 4 kitab yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian anak didik sekalian, apa sih hikmah kita mempelajari kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala? Apa sih hikmah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama anak didik sekalian, dengan kita mempelajari kitab-kitab ini, terkhusus kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita. Sebab apa? Al-Quran ini akan memberikan petunjuk, pedoman bagi kita anak didik sekalian. Kemudian Al-Quran ini memberikan informasi bagi kita, umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu, kisah para rasul terdahulu. Intinya tentang sejarah anak didik sekalian. Di dalam Al-Quran itu lengkap. Selain menceritakan tentang sejarah masa lalu, Al-Quran juga memberikan informasi kepada kita tentang masa-masa yang akan datang. Tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Semuanya sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ingin mempelajarinya atau tidak anak didik sekalian. Oleh sebab itu kita sangat penting mempelajari iman tentang kitab-kitab ini. Terlebih lagi, iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman kita yang apabila kita ingkar kepada salah satu rukun iman itu, kita bisa dianggap kafir. Na'udzubillah. Jadi kita harus mempelajarinya anak didik sekalian. Kemudian hikmah kita mempelajari iman kepada kitab Allah adalah kitab-kitab Allah ini atau yang kitab suci kita, Al-Quran, merupakan sumber semua ilmu. Sumber semua ilmu pengetahuan. Jadi anak didik sekalian, semua ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia, yang ada di muka bumi ini, semuanya sudah tertera di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah sumber semua ilmu. Selain itu, ketika kita membaca Al-Quran anak didik sekalian, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menjadi tenang, tentram. Dan Al-Quran ini adalah obat bagi hati dan jiwa kita. Jiwa dan badan kita anak didik sekalian. Baik anak didik sekalian, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak review kembali, iman kepada kitab Allah merupakan percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, dan kita wajib meyakini itu. Kemudian ada 4 kitab yang wajib kita ketahui dan kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Bapak tambahkan, Nabi Daud ini adalah ayahnya dari Nabi juga. Ada yang tahu siapa? Ya, Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang Nabi Sulaiman ini seperti anak-anak didik ketahui, memiliki kerajaan yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa, hidupnya enak, makmur. Dia adalah raja. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah anugerahkan dia bisa berbicara dengan jin, dengan hewan. Jadi prajurit-prajuritnya, karena dia raja, prajuritnya itu ada manusia, ada jin, dan ada hewan anak didik sekalian. Semua ini sudah diceritakan dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, setelah kitab Taurat dan Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil.
yang diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah kitab suci kita, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana didik sekalian? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian dari Bapak. Akan tetapi sebelum Bapak tutup, ada beberapa nasihat yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, mari kita lebih semangat untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, sebab Al-Quran ini adalah buku petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, jika handphone saja yang merupakan ciptaan manusia, buatan manusia, ada buku petunjuknya, bagaimana dengan kita, manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan? Tentu kita memiliki buku petunjuk. Apa jadinya kalau kita jauh dari buku petunjuk kita? Na'udzubillah. Oleh sebab itu, marilah kita, anak didik sekalian, kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, tahsin ya, ada tahsin agar kita mempelajari tajwid, ilmu-ilmu tajwid. Kemudian kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Di mana saja kita harus membaca Al-Quran, di rumah, setelah sholat, di sekolah juga bisa, anak didik kalian. Oke, minimal seperti tadi yang kita lakukan sebelum kita belajar, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, agar kegiatan kita berkah, agar hati kita tenang. Dan Al-Quran ini kan merupakan sumber semua ilmu, anak didik sekalian. Mungkin sekian dari Bapak. Jika ada yang salah, datangnya dari Bapak. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian, tidak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.